Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marwan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terakhir, pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mari kita memasuki kasus pertama. Fadil Mafli yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Sabtu, Fadil Mafli tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Fadil Mafli dipanggil Pak Marwan untuk dimintai keterangan. Permisi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mufli. Silahkan duduk. Mufli, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka ya? Iya Pak, maaf karena soalnya saya ketiduran di asrama. Aduh, pasti kamu mengantuk sekali ya? Saya juga kalau mengantuk setelah sarapan, pasti mengantuk. Ya, tapi kamu tahu tidak kalau itu sudah tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin Pak. Aduh, kamu masih ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan apa yang sudah kamu yakini itu? Saya bisa minta tolong diingatkan oleh teman Pak. Mungkin ada yang lain? Saya lebih cepat tidur agar tidak terlambat bangun lagi Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi Pak. Baik, terima kasih Mufli. Kamu sudah boleh meninggalkan tempat. Terima kasih Pak. Baik, cara Pak Marwan agak bagus Pak, karena agak memberi motivasi agar tidak mengulang kembali. Sebaik Pak diingatkan daripada langsung dihukum agar menjadi peringatan agar tidak mengulanginya lagi Pak. Lebih baik Pak karena sudah merasa lega karena tidak ikut pramuka, tapi agar lain kali tidak diulangi lagi Pak. Kasus kedua. Nurwana yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Pak Marwan tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas ke-10 A karena harus mengikuti pertemuan operator Dapodik di Kota Makassar. Pak Marwan pun memberikan tugas kepada siswa kelas ke-10 agar kelas tidak kosong. Namun, Nurwana tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Nurwana tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Marwan menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Nurwana.
Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Nurwana masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Marwan pun memanggil Nurwana untuk klarifikasi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Nurwana. Ayo silakan masuk. Ya, silakan duduk. Nurwana, kamu tahu tidak mengapa saya panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nurwana, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk saya sendiri. Tetapi setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya saya menonton drama Korea sampai jam 1 malam di laptop. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk, Pak. Aduh, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi untuk tanggung jawabmu. Nah, kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak. Permisi. Silahkan. Jadi pendapat saya dari hasil diskusi dari yang kemarin-kemarin yang sering dialami sama kami, Pak, kita itu lebih baik dibicarakan baik-baik. Apapun kesalahan, semua orang punya kesalahan masing-masing, dan lebih baik dibicarakan baik-baik, Pak, dibandingkan dibentak-bentak, dimarah-marahi, Pak. Saya bakal berubah, Pak, karena itu sebagai motivasi. Kami akan mengambil pengalaman. Kalau kami bakal ditindaki terus, tidak bakal ada perubahan, Pak. Harapan saya ke depan, lebih baik guru-guru kasih motivasi seperti begituan, Pak. Membicarakan baik-baik apapun yang dilakukan. Biarpun kita sebagai siswa tidak mengerjakan tugas, lebih baik dibicarakan baik-baik dibandingkan dibentak-bentak, dibicara yang tidak-tidak, Pak. Demikianlah video ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.